Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian alhamdulillah, pada siang hari ini kembali Allah bertemu kita dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan majelis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita terima mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat kita bersama. Saudara sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian akhir zaman. Dan untuk kesempatan kali ini pembahasan kita mengambil tema mewaspadai fitnah sistem Dajjal. Tema ini nantinya insyaallah akan dilanjutkan dengan tema mewaspadai keluarnya fitnah Al-Masih Dajjal. Jadi ada dua pembicaraan tentang masalah Dajjal. Ada yang berkaitan dengan oknum Dajjalnya, dan itu bukan sekarang kita bicarakan. Oknum Dajjalnya itu artinya yang sering disebut oleh Nabi SAW dalam berbagai hadis tentang Dajjal. Namun mengingat bahwa dalam sebuah hadis sahih Nabi mengatakan bahwa Dajjal merupakan a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat atau fitnah yang puncak, maka tidak mungkin Dajjal itu keluar sebelum dia didahului oleh fitnah-fitnah kelas di bawahnya. Jadi kayak naik gunung ya, kita kalau naik gunung menguasai puncak gunung tentunya harus didahului dengan menguasai lerengnya dulu, kemudian bagian tengah dari gunungnya, kemudian baru terakhir puncak gunungnya. Nah, begitu pula dengan fitnah Dajjal. Tidak mungkin dia muncul begitu saja sebelum munculnya aneka fitnah yang memukaddimahi, yang mendahului munculnya fitnah Dajjal. Dan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, walan yanjua ahadun mimma qablaha illa naja minha. Artinya tidak ada seorang pun yang selamat menghadapi fitnah-fitnah sebelum fitnah Dajjal, melainkan dia bakal selamat menghadapi fitnah Dajjal. Karena ini puncaknya fitnah. Barang siapa yang menghadapi fitnah-fitnah kelas bawahnya dia lulus, gitu ya, selamat, dia akan selamat pula menghadapi puncak fitnah. Dan itu bermakna sebaliknya. Barang siapa yang menghadapi fitnah-fitnah sebelum Dajjal saja dia sudah terperosok, sudah terpuruk, sudah jatuh, sudah gagal, jangan harap dia bisa selamat menghadapi fitnah Dajjal. Nah, berarti sekali lagi tidak mungkin Dajjal keluar sebagai puncak fitnah sebelum dunia ini diwarnai dengan aneka fitnah mendahulunya. Dan ternyata aneka fitnah yang mendahului fitnah Dajjal ini bukan fitnah-fitnah yang muncul secara kebetulan, not by accident, tetapi tentunya dia by design, rancangan. Ada rancangannya, dan sudah barang tentu kalau ada rancangannya ada perancangnya, ada desainernya. Siapa mereka? Mereka lah yang dijuluki dengan Ansarud Dajjal, para penolong, para pembela, para pendukung Dajjal itu sendiri. Nah, seorang muslim berkebangsaan Inggris namanya Ahmad Thompson menulis buku yang sangat baik, judulnya Dajjal the Antichrist. Kalau terjemahan harfiahnya Dajjal sang antikristus ya. Tetapi diterjemahkan bebas oleh suatu penerbit dari Bandung namanya Penerbit Semesta dengan judul Sistem Dajjal. Dan memang isi buku ini sebenarnya membicarakan tentang sistem Dajjal, yang intinya adalah
Ahmad Thompson ingin menjelaskan kepada kita, sebelum Dajjal keluar, sudah barang tentu ada sistem yang sudah membackup kehadirannya, kemunculannya. Sehingga begitu Dajjal keluar, dia akan segera ditempatkan secara kompatibel sebagai pimpinan dari sistem tersebut. Nah, inilah maksud kita membahas mewaspadai fitnah sistem Dajjal. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk membahas ini, mendapatkan manfaat ilmunya, dan yang lebih penting lagi setelah kita memahaminya, semoga Allah lindungi kita dari berbagai fitnah tersebut, sehingga kita termasuk yang selamat pula menghadapi fitnah yang paling dahsyat, yaitu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Baik, saudara sekalian rahimakumullah. Pertama, kita diingatkan dengan sebuah hadis yang sudah pernah saya angkat pada pembahasan kemarin. Boleh jadi kiamat sudah dekat. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim." Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Fitnah dalam bahasa Indonesia berbeda dengan fitnah dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia fitnah maknanya sempit, tuduhan tanpa bukti, itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Padahal fitnah dalam bahasa Arab maknanya adalah ujian. Dan hidup kita di dunia ini sebenarnya perjalanan menghadapi ujian demi ujian. Lalu kata Nabi, akan datang suatu masa di akhir zaman di mana ujian itu begitu banyak sehingga Nabi mengumpamakannya ke qita'il lailil muslim, laksana malam yang gelap gulita. Nabi memperingatkan para sahabat, kalian ketahuilah, kelak nanti di akhir zaman akan datang era penuh fitnah, dan hendaknya kalian segera beramal dari sekarang sebelum datangnya era tersebut, karena era tersebut akan menyebabkan dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita. Terus Nabi menggambarkan apa fenomena yang muncul kalau zaman itu sudah datang. Nabi menggambarkan dengan ungkapan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan beriman, mukmin, sore harinya dia menjadi kafir. Atau di sore hari seseorang masih mukmin, beriman, pagi harinya menjadi kafir. Artinya Nabi ini menggambarkan kalau era itu sudah datang, ancaman yang menimpa atau yang menghantui orang-orang yang mengaku beriman, kaum muslimin, tidak lagi sekedar setan menggoda dengan dosa kecil. Setan menggoda dengan dosa besar bahkan. Sebab sebesar-besarnya dosa, selagi dia kategorinya dosa besar, masih bisa diampuni Allah Ta'ala jika yang melakukannya masih beriman. Tetapi Nabi menggambarkan kalau era penuh fitnah yang gelap gulita itu sudah datang, yang terjadi ancaman kepada kaum muslimin bahkan adalah ancaman murtad karena lalai. Lalai apa? Lalai memelihara imannya, lalai memelihara tauhidnya. Dan Nabi di akhir hadis ini menjelaskan inti masalahnya di mana. Jadi karena pada masa itu orang tersebut rela menjual dinnya, agamanya, demi mengejar barang kenikmatan dunia. Apa barang kenikmatan dunia? Macam-macam. Jabatan, kekuasaan, harta, kekayaan, popularitas. Pendek kata apa saja yang sifatnya kesenangan duniawi itu rela. Demi mengejarnya, dia gadaikan agamanya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, ini hadis perlu kami ingatkan kembali walaupun sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, karena hadis ini sangat terkait dengan kondisi kita sekarang. Kalau kita perhatikan di dalam era kita sekarang ini, memang sudah gelap sekali. Ini era kita era gelap sekali, Pak. Sedemikian gelapnya sehingga orang tidak mengerti bahwa memasang wajahnya di tiang listrik sebanyak-banyaknya itu sebenarnya tindakan yang tercela. Itu bukan tindakan yang mulia. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Samurah, "Ya Abdurrahman, janganlah menjabat karena memintanya. Barang siapa yang menjabat karena meminta akan ditelantarkan." Ditelantarkan siapa? Ditelantarkan Allah. Tapi sekarang kan kita hidup dalam era yang gelap sekali, Pak.
Sehingga orang sekarang ini boro-boro sekedar meminta, enggak. Kalau perlu semua tiang listrik wajah dia, ya kan? Semua pohon wajah dia, semua dinding wajah dia. Nggak ada malunya, Pak. Harusnya malu, tapi nggak ada malunya sekarang. Dan nggak berhenti hanya masang wajahnya di situ, Pak. Bayar sini, bayar sana, kan? Nah, jadi saudara, rahimahullah, kalau kita benar-benar sayang sama orang-orang yang ada wajahnya di situ, hendaknya kita jangan ikut serta. Kenapa? Karena sama saja kita mendorong dia untuk ditelantarkan sama Allah. Tapi kan nggak nyampe ilmu begini sekarang. Bahkan mungkin saya ngomong begini pun ditertawakan oleh sebagian orang yang sudah termakan oleh pola permainan yang sekarang ada ini. Ya begitulah, kalau sudah kita hidup di era yang gelap gulita, cahaya yang terang dianggap menyilaukan, memusingkan. Bukan dianggap sesuatu yang bisa membuat jelas perjalanan, tidak, tapi dianggap menyilaukan. Begitu juga dengan misalnya, bagaimana sekarang orang sudah dengan mudahnya menganggap memang sudah biasa, namanya bisnis ya harus ada. Kita minjem duit ya balikinnya pakai bunga. Padahal bunga itu kan namanya apa? Riba. Kalau Islam itu riba, sudah sangat jelas itu. Kalau nggak percaya, mari kita lihat ayatnya dan apa ancamannya kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279, Allah Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Ini larangannya. Dan Allah mengatakan kalau kamu nggak tinggalkan berarti kamu nggak beriman. Karena syarat orang beriman itu kalau dia tahu dia punya riba dia tinggalkan. Terus di ayat 279 Allah menggambarkan dampak yang timbul kalau tidak mau mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Fa'in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka jika kamu tidak mau mengerjakan yaitu meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Bayangkan. Ya. Jadi kalau sistem ekonomi pakai pola riba, boro-boro kita bisa berdoa dan dikabulkan sama Allah, ya Allah berkatilah ekonomi kami, bagaimana mau diberkahi orang pakai riba. Bahkan ancamannya apa? Diperangi sama Allah dan Rasulnya. Bagaimana satu kaum yang secara ekonomi sedang diperangi Allah dan Rasulnya lalu bisa mengharapkan dapat keberkahan? Kan mustahil. Nah ini contoh kegelapan. Kita hidup dalam kegelapan Mbak sekarang. Karena orang sekarang menganggap riba hal biasa. Silakan Anda jalan di jalan raya pasar Minggu, ya, sudah dekat pasar Minggunya. Itu di kiri kanan kan dana cepat, dana cepat, dana cepat, ya kan? Yang intinya adalah pinjam 10 perak kembali 12 perak, 10-12 kata orang kakek nenek moyang kita dulu. Pinjam sama Cina 10 perak kembali mesti 12 perak. Ini sekedar contoh saja betapa memang kita sudah hidup di era penuh fitnah. Dan ingat, di dalam rumusan para ulama kita, barang siapa yang di dalam hatinya meyakini bahwa yang haram itu halal, ya kan? Dia kafir. Dia kafir. Tolong bedakan ya antara orang makan riba nggak ngerti sama orang makan riba karena menghalalkan riba, itu beda. Kalau makan riba sebenarnya dia nggak ngerti, ya, dia dosa memang melakukan satu perbuatan haram. Tapi kalau orang makan riba sambil dia tahu riba itu sebenarnya haram terus dia halalkan, ini kafir. Karena merubah hukum Allah. Kayak perempuan nggak berjilbab karena dia nggak sanggup pakai jilbab, dia tahu jilbab wajib, dia berdosa, tapi dia nggak kafir. Tapi kalau seorang perempuan dengan PD yang mengatakan jilbab nggak wajib, padahal kata Allah wajib gitu ya, kafir dia. Kenapa? Karena merubah hukum Allah. Bahkan nggak usah perempuan, laki-laki pun sama. Laki-laki kan nggak perlu pakai kewajiban berjilbab kan. Tapi kalau dia menganggap dan meyakini jilbab nggak wajib, ya kan, dia sebenarnya sudah merubah hukum Allah karena Allah mengatakan jilbab itu hukumnya wajib. Jadi bedakan ya
Kayak orang meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat karena dia lalai, karena dia maksiat, ya kan dia dosa. Tapi nggak sampai kafir. Cuma kalau orang sampai berani mengatakan sholat nggak wajib, gitu kan? Ya itu sama juga, dia sudah menyatakan dirinya keluar dari Islam. Nah jadi saudara rahimahullah, we are living in the dark ages. Ya kita sedang hidup di era gelap gulita sekarang ini. Nah kemudian kita lanjutkan. Hadis lain lagi yang perlu saya ingatkan, hadis yang juga menggambarkan kondisi kita sekarang. Hadis tentang ramalan Nabi akan datangnya hegemoni peradaban orang-orang Yahudi Nasrani. Dan para sahabat ketika disampaikan hadis ini dahulu kala tercengang, tidak bisa membayangkannya. Kok bisa kejadian umat ahli Quran ngekor sama umat ahli Taurat, kaum Yahudi, dan umat ahli Injil, kaum Nasrani. Tapi Nabi sudah mengatakan 15 abad yang lalu, la tattabi'unna sunana alladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan mengikuti mereka. Nah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta itu maksudnya perlahan tapi pasti. Slowly ada proses gitu kan, tapi ujung-ujungnya masuk lubang biawak bersama mereka yang sudah lebih dahulu masuk lubang biawak. Terus para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara. Ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan kaum terdahulu yang bakal diikuti oleh umat Islam di akhir zaman nanti adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi tidak menjawab, bahkan Nabi balik bertanya sebagai jawaban yang semakin tegas. Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah ini dulu para sahabat bingung. Kok bisa ya umat ahli Quran yang dijamin Qurannya gak bakal berubah sampai hari kiamat ngekor sama umat Taurat sama umat Injil, yang padahal Taurat dan Injil gak ada jaminan keasliannya terpelihara. Dulu para sahabat bingung. Nah kita sekarang yang hidup di abad 2021 ini ya, era modern ini, jika mau menggunakan iman dan takwa membaca situasi kondisi dunia, kita bukan sekedar paham hadis ini, bahkan kita mengalami ini kan sekarang. Coba lihat kiri kanan depan belakang kita, nggak sedikit orang mengaku Muslim kelakuannya lebih Yahudi dari Yahudi, kelakuannya lebih Nasrani dari Nasrani. Belum lagi sebagai sebuah kumpulan manusia, berapa banyak orang yang mengaku Muslim sekarang, apa saja yang datang dari Yahudi Nasrani dalam hal ini Barat, peradaban Barat, Eropa, Amerika, copy paste aja kan, copy paste. Di bidang apa? Praktis di semua bidang. Nah jadi saudara rahimahullah, kita lanjutkan. Maka wajar kalau kita berkesimpulan babak di mana kita hidup sekarang berdasarkan hadis sejarah umat Islam ini, ringkasan sejarah umat Islam ini adalah babak keempat yang merupakan babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Kalau pertama babak kenabian, langsung generasi pertama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, muhajirin dan ansar, dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga disebutnya babak kenabian. Babak kenabian sudah berlalu, datang babak kekhalifahan mengikuti manhaj, metode, sistem, pola kenabian yang ditandai dengan umat waktu itu memiliki para pemimpin pengganti Nabi yang terbaik dari kalangan para sahabat. 4 orang mereka, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. 2 mertua Nabi, Abu Bakar, Umar. 2 menantu Nabi, Utsman dan Ali. Takdir Allah. Nah, mereka ini disebut dengan era kekhalifahan yang mengikuti manhaj metode kenabian. Dan silakan Anda pelajari bagaimana Abu Bakar menjadi khalifah, bagaimana Umar menjadi khalifah, bagaimana Utsman menjadi khalifah, bagaimana Ali menjadi khalifah. Tidak ada satu pun kita dengar riwayat mengatakan bahwa Abu Bakar kampanye. Ini saya tidak ada. Malah begitu Nabi wafat, Abu Bakar langsung angkat tangan Umar bilang, mari kita angkat Umar menjadi pengganti Nabi. Umar langsung menolak. Bagaimana mungkin ada orang lain menjadi pemimpin ketika orang yang ditunjuk oleh Nabi menggantikan Nabi memimpin sholat ketika Nabi sudah sakit keras masih ada di tengah kita. Mari kita angkat Abu Bakar menjadi pemimpin. Begitu dengan sudah wafatnya Abu Bakar, Umar tidak mengkampanyekan dirinya, tapi hasil musyawarah
memutuskan dan mendorong Umar menjadi khalifah, dan seterusnya demikian. Ini era yang terbaik setelah era kenabian. Makanya disebut dengan era ala minhaj nubuwah, era yang mengikuti manhaj metode kenabian. Dan memang begitu ciri khas pemimpin beriman. Ciri khas pemimpin beriman adalah tidak pernah menawar-nawarkan dirinya. Termasuk kelak nanti kalau pemimpin kita di akhir zaman sudah datang yang julukannya Al-Mahdi. Al-Mahdi itu harus dibaiat paksa di depan Ka'bah. Dibaiat paksa Pak di depan Ka'bah. Bukan dia menawar-nawarkan diri, ayo angkat saya jadi pemimpin dia. Apalagi sampai naruh wajahnya di semua tiang listrik, semua pohon, semua dinding. Nggak ada ceritanya. Bahkan berdasarkan hadis-hadis yang kita baca dan kita kaji, Al-Mahdi itu nggak tahu kalau dirinya Al-Mahdi sebelum akhirnya dia dibaiat paksa. Dia nggak punya ambisi kepemimpinan sama sekali. Nah, jadi saudara rahimahumullah, itu babak kedua sudah berlalu. Babak ketiga, babak yang kata Nabi era mulk dan adhan, raja-raja yang menggigit. Itulah era kepemimpinan para khalifah-khalifah yang masih menggunakan sistem negara khilafah namanya, tetapi sayang pola suksesinya sudah menggunakan pola kerajaan. Waris mewarisi dari ayah ke anak, ke cucu dan seterusnya. Istilahnya sudah mulai muncul sebuah kelompok di tengah masyarakat umat Islam yang disebut dengan keluarga berdarah biru. Ini sudah mulai menyeleweng sebenarnya dari yang aslinya, yang semestinya kepemimpinan dalam Islam. Tetapi betapapun demikian, para raja-raja menggigit ini mereka masih dijuluki khalifah dan masih menetapkan sistem khilafah sebagai sistem negara. Sehingga mereka para khalifah di masa babak ketiga ini adalah orang-orang yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing itu masih bisa layak disebut ulil amri minkum, para pemimpin di antara kalian. Babak ketiga inilah babak di mana Nabi peringatkan, kalau kalian nanti dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bahkan menyakiti kalian, ya kan, taati mereka, terus taati mereka. Kenapa? Karena sebagai leader mereka masih berusaha memenuhi kriteria yang diperintahkan Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59. Mari kita lihat ayat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal alladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih wa rasulih in kuntum. Surat An-Nisa. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Nah, ini. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri itu artinya orang-orang yang berwenang atas segala urusan di tengah masyarakat. Di antara kamu tuh di antara siapa? Di antara alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi syarat pertama ulil amri itu harus orang beriman, nggak boleh orang kafir. Terus syarat yang kedua dijelaskan dalam ayat ini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah urusannya kepada Allah, yakni Al-Quran dan sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian. Jadi pemimpin yang disebut ulil amri minkum itu ciri khasnya dia kalau ada persoalan mengembalikannya kepada Quran dan Sunnah, bukan kepada yang selain itu. Maka mereka layak disebut ulil amri. Nah, itu yang terjadi di zaman mulkan adhan, raja-raja yang menggigit itu. Betapapun mereka adalah raja-raja yang menggigit, tapi mereka masih berusaha untuk mengembalikan semua urusan pada Quran dan Sunnah. Makanya mereka menjadi pemimpin yang sekalipun zalim secara individual harus tetap dipatuhi, nggak boleh dilawan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal disuruh mengeluarkan fatwa pesanan khalifah waktu itu yang nggak sesuai dengan ajaran Islam. Dia nggak mau mengeluarkan fatwa itu. Sampai dia dipenjara, disiksa, dipecut, dijilid, ya kan? Tapi dia nggak melawan. Kenapa? Karena dia tahu ini pemimpinnya biar bagaimanapun masih berusaha menyelesaikan urusan dengan kembali pada Quran. Nah, babak ketiga ini berlangsung lama sekali, Pak. Hampir 13 abad sendiri dan silih berganti kerajaan-kerajaan Islam ya jatuh bangun.
Intinya ada 3 yang signifikan kita catat dalam sejarah: Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki. Sudah berlalu babak ketiga, sampai datanglah babak keempat. Seiring dengan runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki, ya, muncul pengkhianat bernama Mustafa Kemal di pusat khilafah waktu itu, yaitu Turki. Dia kemudian menganjurkan agar umat Islam kalau mau maju harus mengekor kepada bangsa-bangsa yang sudah maju, maksudnya Eropa. Dan akhirnya dia membubarkan khilafah. Lalu dia menjadi pelopor mendirikan negara modern sekuler. Turki dimulai dari Turki. Akhirnya semua yang lain negeri-negeri kaum muslimin juga ngekor. Tidak lagi akhirnya negara berlandaskan ikatan tauhid, akidah, syahadatain, tapi berlandaskan bangsa. Yang mana bangsa ini nggak jelas sebenarnya. Apa sih kalau ukur bangsa itu apa? Nggak jelas. Misalnya kita ketemu orang Malaysia ketika lagi haji, mana kita tahu dia orang Malaysia sebelum kita tanya dia orang Malaysia. Orang tampilannya sama kita, sebangsa sama kita, serumpun sama kita. Jadi nation state, berdirilah nation state. Nah akhirnya mulailah centang perenang umat ini. Dan mulailah kata Nabi era mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Seiring dengan Allah mengatakan sudah selesai kepemimpinan umat Islam, sekarang ganti giliran. Tongkat kepemimpinan dunia diserahkan ke Barat, ke Eropa, ke Amerika, Yahudi, Nasrani. Makanya saya katakan babak keempat ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, dan ini babak penuh fitnah. Inilah babak penuh fitnah. Tapi sadarilah bahwa babak ini betapapun babak yang paling kelam, penuh fitnah, it's not the last chapter. Dia bukan babak terakhir. Nabi memberikan optimisme kepada kita bahwa babak keempat ini belum babak terakhir. Babak terakhir adalah babak kelima, yaitu tegaknya kembali kekhalifahan mengikuti manhaj Nabi. Jadi dunianya akan berubah lagi, Pak. Kita akan menyaksikan janji Allah yang dibacakan oleh pembawa acara tadi. Pembawa acara mengutip ayat itu, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli." Dia Allah yang mengutus Rasulnya Muhammad dengan membawa petunjuk Al-Quran dan dengan agama yang benar Islam untuk dimenangkan atas semua agama lainnya. Ini belum menjadi janji yang dibuktikan sama Allah, tapi ini pasti akan dibuktikan, yaitu di babak kelima. Ketika nanti semua manusia akan mengucapkan 2 kalimat syahadat, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Di babak kelima nanti. Nah, yang pasti kita sekarang di babak keempat. Nah, jadi saudara rahimakumullah, di babak keempat ini karena al-Yahud dan Nasara yang mimpin dan mereka mengancam kalau kita ikut sama mereka ujung-ujungnya akan masuk lubang biawak, Allah makanya menyatakan 15 abad yang lalu, hati-hati dengan wala kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Wala itu artinya loyalitas, kesetiaan. Allah mengatakan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang beriman, janganlah kamu serahkan walakmu, loyalitas kamu, kesetiaan kamu kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Ba'duhum awliya ba'd. Sepantasnya sebagian Yahudi Nasrani berwalaknya, loyalitasnya, kesetiaannya kepada sebagian Yahudi Nasrani lainnya. Terus ini yang paling mengkhawatirkan, kata Allah, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu orang yang mengaku beriman menyerahkan loyalitasnya kepada mereka Yahudi Nasrani, sungguh orang itu masuk golongan mereka, yang berarti keluar dari golongan kaum muslimin. Lalu kata Allah, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi kalau sekarang kita lihat, kok kayaknya petunjuk kok enggak kunjung datang juga gitu ya. Jangan-jangan di antara kita udah banyak yang jadi zalim. Karena apa? Karena rela untuk loyalnya kepada al-Yahud wan Nasara. Apa-apa yang disebut Amerika, apa-apa yang disebut Eropa, apa-apa yang disebut Australia gitu. Ya kan? Yang jadi rujukan, jadi konsultan, jadi tempat bertanya, jadi tempat menyerahkan loyalitas dan kesetiaan serta kepatuhan. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, maka Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah 120, siapa ini Yahudi Nasrani? Mereka itu punya karakter dasar sebagai berikut. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu, Nabi Muhammad SAW, umatnya, sehingga kamu dan umatmu mengikuti millah cara hidup mereka.
yang di Nasrani itu buat mereka program utama adalah bagaimana kaum muslimin ini tidak lagi menggunakan cara hidup Islam. Kalau kita bicara cara hidup, apa itu maksudnya sholat? Iya, sholat juga bagian dari cara hidup, tetapi bukan